pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan melatih kemampuan dialektika dan berpikir kritis mahasiswa KP khususnya, membantu mahasiswa KP untuk mempertajam skill analisis kebijakan pendidikan, memantik mereka untuk mengeksekusi hasil refleksi dari rangkaian diskusi ke dalam penelitian kebijakan pendidikan, hingga selanjutnya dapat melakukan kerja-kerja advokasi pendidikan. Perkenalkanlah saya, Hilma Yumna Najati, akan membersamai dan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah yang pertama pembuka, kemudian dilanjutkan sambutan oleh pendamping Hima KP 2021, pemaparan materi oleh pembicara, diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Sebelum memulai rangkaian acara selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Baik, marilah kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Yang pertama, yakni sambutan sekaligus pembukaan yang akan diwakilkan oleh pendamping Hima KP 2021. Kepada Bapak Amrih, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Pak. Ya, terima kasih, Mbak, atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Pertama, yang terhormat Bapak Dr. Abdullah Hamid, MPD, dosen UIN Surabaya, selaku narasumber dan pemantik. Yang saya hormati Ibu Dr. Alifa Evianingrum, MSI, selaku Ketua Prodi Kebijakan Pendidikan. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu dosen kebijakan pendidikan, yang terhormat juga para hadirin yang telah menyempatkan hadir, dan tentunya yang saya banggakan segenap panitia serta mahasiswa Prodi Kebijakan Pendidikan. Puji syukur kehadirat Tuhan, karena dengan berkahnya kita bisa bertatap muka secara virtual dalam diskusi kritis pagi hari ini. Selamat datang saya ucapkan sekali lagi kepada hadirin diskusi kritis dengan tema aktualisasi pendidikan holistik, efektivitas pembelajaran STEM dalam pendidikan holistik. Ya, terima kasih sekali lagi kepada panitia yang telah menggelar acara ini. Sangat bagus sekali. Karena ini bisa pertama menguatkan budaya diskusi kita, diskursus kita, sembari juga menguatkan referensi tentang pendidikan dan kebijakan tentunya. Seperti yang dikatakan Mbak tadi, bisa menjadi bahan bakar untuk mengadvokasi kebijakan. Jadi semakin luas tadi kita, semakin luas pengetahuannya, nanti semakin kita bisa mengadvokasi dan merumuskan dengan lebih luas lagi dan lebih bijak lagi. Alhamdulillah kali ini Pak Abdullah Hamid berkenan hadir sebagai narasumber dan pemantik diskusi terkait STEM, pembelajaran STEM, yang mana tentang sebuah konsep alternatif ya yang sangat relevan untuk semacam memicu pendidikan kritis dan holistik di era sekarang gitu, yang mana udah punya platform yang lebih cair gitu, misalnya di IoT dan lain sebagainya, Internet of Things dan sebagainya. Nanti semoga pengalaman baik dari beliau bisa kita manfaatkan sebaik mungkin sebagai referensi sekaligus pelecut kita untuk semakin berkiprah secara konkret dalam pendidikan, mengadvokasi, merumuskan dan sebagainya sesuai profil kita, dan mungkin relate juga dengan para hadirin sekalian. Kiranya cukup dari saya, maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrih atas sambutan yang telah diberikan.
Langsung saja kita masuk ke acara ketiga, yaitu pemaparan materi selama 40 menit dengan tema yang diangkat mengenai aktualisasi pendidikan holistik di Indonesia. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat pembicara kita pada pagi hari ini. Bapak Abdullah Hamid lahir di Pati 28 Agustus 1985, menempuh pendidikan formal di D2 Pendidikan Agama Islam IAIN Wali Songo Semarang, lalu melanjutkan S1 di STAIN Kudus, selanjutnya pendidikan Magister di Pendidikan Teknologi dan Kejuruan di program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian meraih beasiswa 5.000 dokter dari Kementerian Agama RI dengan mengambil program studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Malang. Dan beliau sekarang menjadi dosen di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Bapak Abdullah Hamid memiliki pencapaian yang luar biasa dengan segudang prestasi dan karya yang dihasilkan. Berikut saya akan membacakan beberapa prestasi dari karya beliau. Menjadi dosen teladan program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel, Surabaya 2015, mendapatkan undangan dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2018 pada program International Visitor Leadership Program, mendapatkan undangan dari PCINU Belanda dan Kedutaan Besar Indonesia di Belanda pada tahun 2019. Beberapa karya tulis yang dihasilkan antara lain Aku, Buku, dan Peradaban, Transformasi Peradaban Melalui Penguatan Literasi 2018, Rindu Gus Dur 2018, Beragama di Era 4.0 2019, Beraswaja di Era Digital 2019. Selain menulis buku, beliau juga aktif dalam menulis artikel berbentuk jurnal atau paper, seperti Islam Nusantara di Dunia Maya, Studi Kasus Gerakan Ayo Mondok 2016, Implementasi Strategi Pembelajaran Multiple Intelligences pada mata pelajaran PAI, Studi Kasus di SSMI 2017. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah pembicara kita, Bapak Abdullah Hamid. Kepada Bapak Abdullah Hamid, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabihi asma'in, amma ba'd, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Teman-teman prodi kebijakan pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang saya banggakan, para dosen, kaprodi, dan segenap jajarannya yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya bisa bersilaturahim, silatul fikri, silatul ilmi ya dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat salam mari kita persembahkan ke Nabi terbaik, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Teman-teman yang sangat saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional pada tahun 2021 yang bertepatan pada hari ini. Jadi kita rayakan Hardiknas pada tahun ini dengan diskusi ya. Tadi Bapak dosen sudah menghantarkan diskusi ini sebagai bahan bakar, bahasa beliau sebagai bahan bakar untuk mengadvokasi ya dalam bidang pendidikan. Teman-teman yang sangat saya banggakan, sebenarnya saya bukan orang lain ya, saya ini keluarga dari kalian sendiri, saya alumni dari keluarga besar Universitas Negeri Yogyakarta. Ini seperti mudik ya, tapi walaupun mudik dilarang, tapi kita boleh mudik secara virtual. Selamat datang, ini ada Mas Iman Zanatul Hairi, ini pemerhati pendidikan, tulisannya sangat bernas ya. Nanti bisa diskusi sama beliau, terima kasih sudah hadir. Beliau salah satu orang yang punya pengaruh ya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pada kesempatan pagi ini ikut bergabung dengan kita semua.
Alhamdulillah, mohon saya dibantu untuk host ya. Tadi sudah ngirim beberapa materi yang saya kirim lewat host. Bisa dibantu untuk share ya. Ke-mute. Oh ya, mohon dibantu untuk menampilkan materi yang sudah saya siapkan tadi, panitia ya. Sambil menunggu, mari kita diskusi atau mengingat kembali tentang buku Toto Chan. Siapa di sini yang ketika mahasiswa atau sebelum mahasiswa pernah membaca buku tentang Toto Chan? Boleh raise hand. Karena pada kesempatan kali ini saya diberi judul Aktualisasi Pendidikan Holistik di Indonesia dengan subtema efektivitas pembelajaran STEAM dalam pendidikan holistik. Maaf Bapak, ke-mute. Terus bisa bantu share. Siapa di antara teman-teman di sini yang pernah membaca buku tentang Toto Chan? Boleh raise hand? Oke, Mentari sudah pernah baca. Terus yang lain? Di sini ada 39. Nah, di sini ada mahasiswa saya juga, Ahmad Fuad. Ini mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Surabaya ada di sini. Dulu di UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, oke, selain Mentari, siapa yang sudah pernah baca buku Toto Chan? Belum pernah ada, Rek? Karena kita belajar tentang pembelajaran holistik atau pendidikan holistik ya. Nah, ini Nisa. Nisa juga sudah pernah baca. Oke, Nisa, boleh dibantu singkat apa yang Anda dapatkan ketika Anda membaca buku tentang Toto Chan? Izin menjawab, Pak. Saya dulu pernah baca buku Toto Chan itu sudah lama sih, waktu dulu saya SMA. Mungkin kelas 1 atau kelas 2. Apa kesan yang Anda dapatkan, Nisa, ketika membaca buku Toto tentang itu, Toto Chan? Yang saya ingat itu, Toto Chan itu kan salah satu tokoh yang diceritakan dalam buku itu, yaitu tokoh utama gitu. Nah, itu saya menangkap Toto Chan itu, seingat saya seorang gadis kecil yang punya semangat tinggi. Pokoknya dia itu penuh semangat untuk masuk ke sekolah. Tapi sekolahnya itu, Toto Chan itu dikeluarkan karena sikapnya itu dianggap aneh oleh gurunya. Dia itu sering memandang keluar jendela gitu, dan itu dianggap mengganggu keefektifan kelas, terus dia dikeluarkan dari sekolahnya oleh gurunya. Terima kasih Nisa atas responnya, luar biasa, benar sekali. Walaupun bacanya ketika SMA, tapi masih ingat sampai sekarang. Tepuk tangan Nisa ya. Jadi teman-teman yang sangat saya hormati, kalau memang teman-teman belum punya kesempatan untuk membaca, Pak Hamid menyarankan teman-teman untuk membaca sejenis mini novel ya dari Jepang yang berjudul Toto Chan ya. Benar yang sudah diterangkan oleh Nisa tadi, jadi Toto Chan itu adalah salah seorang pembelajar ya. Dia punya perbedaan, dia punya keistimewaan spesial daripada teman-teman yang lainnya. Dia ketika pembelajaran itu dia sering mengambil bangku di pinggir jendela. Ketika diterangkan oleh guru ya, Toto Chan ini lebih sering menghadap ke jendela daripada menghadap ke gurunya, yang mengakibatkan Toto Chan ini dikeluarkan dari setiap sekolah yang dimasukinya. Sampai pada suatu saat ibunya mengatakan
belum ada sekolah yang mampu menampung kecerdasan kamu. Sampai pada suatu saat menemukan sebuah sekolahan yang di sekolahan tersebut ya mengajarkan sesuai dengan keinginan bidang yang disukai oleh siswa-siswanya. Kalau di situ suka art, suka seni, maka yang diajarkan itu tentang seni. Kalau di sana suka matematik, yang diajarkan tentang matematik. Kalau yang disukai tentang sains, yang diajarkan tentang sains. Kalau yang disukai tentang teknologi, yang diajarkan tentang teknologi. Ya, ini sebenarnya nanti berhubungan dengan apa yang akan kita diskusikan. Jadi Toto Chan ini merupakan salah satu tokoh yang menurut saya menarik ya, yang bisa kita jadikan perenungan dalam sistem pendidikan kita di Indonesia. Oke, kita langsung sebelum masuk ke pembelajaran STEAM, kita masuk ke pendidikan holistik ya. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya pendidikan holistik ini sudah sangat lama ya, tokoh-tokohnya itu banyak sekali. Kita sudah baca buku-bukunya seperti Jean Rousseau, Waldo, Emerson, Henry, ya, Bronson, Johann, Friedrich, Francisco Ferrer, dan beberapa yang lainnya. Terus tokoh-tokoh yang mendukung seperti Rudolf Steiner, Maria, Francis Bacon, John Dewey, John Hart, George Tennyson, Karen Egger, Howard Gardner, ya, Carl Jung, Abraham Maslow, ya, yang kita kenal dengan nanti kita Paulo Freire, ya, ini adalah buku-buku wajib ya ketika dulu S1 kita harus membacanya ya. Dulu sebenarnya pendidikan holistik ini sempat trending topik kalau bahasa kalian sekarang. Tapi sempat tenggelam juga, kemudian sekitar tahun 60-an ya, 60-70 mulai trending topik kembali ya. Pada waktu itu ketika ada namanya konferensi pendidikan holistik nasional yang diselenggarakan oleh Universitas California pada bulan Juli 1979. Alhamdulillah Pak Hamid ketika tahun 2018 punya kesempatan untuk berkunjung ya ke sana, ke Universitas California ya. Pak Hamid tepatnya pada waktu itu di UCLA ya, University of California Los Angeles. Nah, inti dari pembelajaran holistik ya, kata kunci dalam pembelajaran holistik itu kita kenal dengan yang namanya sebutan 3R ya, 3RS ya. Akronim dari relationship, responsibility, dan reference ya. Kalau di negara kita malah 3R ini diartikan sebagai writing, reading, and arithmetic ya. Ini adalah prinsip dasar dari pendidikan holistik ya. Jika kita merujuk pada pemikiran Abraham Maslow ya, pendidikan harus mengantarkan peserta didik untuk memperoleh yang namanya aktualisasi diri ya. Maslow punya namanya piramida ya, dan aktualisasi diri merupakan piramida yang paling atas yang ditandai dengan ada 4 poin. Yang pertama adalah kesadaran, yang kedua kejujuran, ketiga kebebasan, dan yang keempat adalah kepercayaan. Kalau kita merujuk tentang teori belajar ya, kita tahu bahwa seperti Pak Hamid ini adalah bisa dikatakan adalah korban ya, korban pendidikan model behavioristik ya. Kenapa? Karena pendidikan atau pembelajaran model behavioristik itu ditandai dengan satu pembelajaran berpusat pada guru. Jadi guru sebagai center ya, zaman Pak Hamid dulu seperti itu. Yang kedua ya, semua distandarisasi. Standarisasinya apa? Ini semua harus seragam ya, termasuk pemahaman harus seragam ya. Peraturan, kedisiplinan itu menandai dengan pembelajaran yang namanya pembelajaran behavioris. Dan Pak Hamid ini adalah salah satu, saya bisa katakan dalam tanda kutip korban ya, pembelajaran behavioristik. Jadi ternyata teman-teman selain teori pembelajaran behavioristik ada namanya teori pembelajaran konstruktivistik ya, dan pendidikan holistik menjadi bagian dari teori pembelajaran konstruktivistik ini ya. Karena ini berbicara tentang pendidikan holistik, maka kita tarik ke
asbabul wurudnya lah ya, ke induk payung besarnya ya. Pendidikan holistik ini menjadi bagian dari teori pembelajaran konstruktivistik. Tadi juga saya sudah nge-share di buku dari profesor saya. Nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain ya, yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Jadi saya punya profesor namanya Prof. Degeng ya, guru besar dari Universitas Negeri Malang. Saya S3 di Universitas Negeri Malang. Beliau pidato guru besarnya berbicara tentang pembelajaran konstruktivistik ya, dan pendidikan holistik ini menjadi bagian dari pembelajaran konstruktivistik. Salah satu ciri dari pembelajaran konstruktivistik ini yang pertama adalah berpusat pada siswa, yang kedua adalah perbedaan itu merupakan keragaman yang harus diapresiasi. Kalau pembelajaran behavioristik itu yang benar dikasih apresiasi, yang salah dikasih hukuman, maka pembelajaran konstruktivistik ini beda. Baik kurang maupun lebih, baik benar atau salah itu merupakan interpretasi yang harus diapresiasi ya. Oke. Jadi sebelum masuk ke sana kita tarik ke teori sebelumnya. Kemudian selanjutnya dibawahkan slide selanjutnya tadi sudah diperkenalkan ya. Ini kemudian tahun 2000 itu di Amerika ya kita kenal dengan istilah STEAM ya, dulu STEAM, STEM saja. Kemudian akhir-akhir ini ditambah art ya, ditambah seni. Nah, STEM ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran interdisiplin yang memadukan antara sains, teknologi, engineering ya, kemudian art and mathematics ya. Dulu tidak ada art-nya, tapi sekarang ditambah ada art-nya gitu ya. Kemudian kenapa ini kok harus digabungkan menjadi satu? Karena kelima disiplin ilmu tersebut menjadi salah satu pendekatan pendidikan yang komprehensif sebagai pola pemecahan masalah untuk menghadapi pembelajaran abad 21. STEM ini pertama kali dipopulerkan di Amerika juga, teman-teman. Next, selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran STEM itu apa? Yang pertama adalah STEM merupakan salah satu pembelajaran kooperatif ya, sebagai bagian dari pembelajaran konstruktivisme yang tadi Pak Hamid sudah jelaskan ya. Jadi Pak Hamid nanti akan membagi sebuah e-book PDF yang membedakan antara baik mulai dari desain pembelajaran behavioristik dan konstruktivistik. Kemudian proses pembelajaran behavioristik dan konstruktivistik. Kemudian evaluasi pembelajaran behavioristik dan konstruktivistik. Jadi dibedakan seperti evaluasinya. Kalau dalam pembelajaran behavioristik zaman Pak Hamid dulu ya, itu evaluasi assessment menjadi bagian yang terpisah ya dari proses maupun desain ya. Tapi kalau pembelajaran konstruktivistik itu evaluasi atau itu menjadi bagian tidak hanya terpisah tapi mulai dari desain termasuk proses itu adalah bagian dari evaluasi itu sendiri sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan gitu ya. Kemudian selanjutnya proyek yang diberikan menuntut peserta didik untuk memahami materi yang sedang dipelajari sebagai sebuah pengetahuan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang untuk membantu menemukan sebuah konsep. Kemudian hasilnya disajikan dengan memperlihatkan etika, estetika sebagai seni serta menampilkan bentuk-bentuk materi dengan manifestasi matematik. Ini salah satu tujuan dari pembelajaran STEM. Next. Nah, ini beberapa konsep pembelajaran STEM ya, Rek. Yang pertama adalah pemberian pertanyaan esensial ya. Jadi berawal dari sebuah pertanyaan. Kalau kita belajar tentang filsafat ya, adalah mempertanyakan semua yang bisa dipertanyakan. Kalau sudah tidak mempertanyakan lagi, sudah menjadi sebuah ilmu. Jadi filsafat bisa dikatakan adalah ibu dari segala ilmu. Kalau sudah tidak dipertanyakan lagi, berarti jadi ilmu. Kalau masih dipertanyakan lagi, itu menjadi bagian dari filsafat. Kata kunci filsafat adalah bertanya ya. Kemudian selanjutnya adalah penyusunan rencana proyek ya. Jadi STEM ini kalau kita mau mendesain, maka kita harus menyusun
rencana sebuah desain rencana proyeknya. Karena segala sesuatu itu butuh perencanaan. Kalau Anda gagal merencanakan, berarti Anda telah gagal untuk melakukan sebuah kegiatan ya. Kalau sudah merencanakan, kemudian disusun sebuah jadwal, penyusunan jadwal, setelah itu dimonitoring kemajuan proyeknya, kemudian setelah itu bisa diujikan penilaian hasilnya dan dievaluasi pengalaman. Next. Nah, terus bagaimana Pak Hamid contoh implementasi dari STEAM di sekolah ya? Jadi karena ini terkait tentang prodi kebijakan, maka ketika pemerintah mau membuat kebijakan, nanti mahasiswa kebijakan pendidikan ini harus tahu apa yang ada di latar belakang dari sebuah kebijakan. Nanti mungkin Mas Iman Zanatul Hairi nanti bisa menambahkan bagaimana tentang kebijakan-kebijakan yang lagi trending sekarang ya, tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, kemudian di sini implementasi STEAM di sekolah, atau yang pertama adalah guru harus dibekali dengan baik tentang mahua STEAM ya. STEAM itu apa? Karena apa? Biasanya di Indonesia itu kalau ganti menteri, ganti presiden, itu ganti kebijakan ya. Kita masih ingat dulu ya, ketika zaman Pak Nuh ya, ada namanya kebijakan pendidikan karakter ya. Kemudian zamannya ganti lagi kemarin Pak Menteri Muhajir ya, ganti lagi. Sekarang ada Mas Menteri ya. Mas Menteri kita kemarin yang habis dilantik, selain menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, juga diangkat menjadi Menteri Ristek Dikti ya. Jadi tambah double ya. Jadi di sini juga ada namanya kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ya. Yang kedua, setelah guru sudah punya bekal tentang apa itu STEAM, siswa juga harus sering dihadapkan dengan pendekatan STEAM ya, agar terbiasa. Kemudian selanjutnya siswa diberi kesempatan ya bereksplorasi tentang suatu materi ya secara berkolaborasi. Selanjutnya sekolah dan pemerintah berusaha melengkapi sarana belajar untuk implementasi pendekatan STEAM ini. Kemudian sekolah meringankan atau mensimpelkan ya perangkat administrasi guru agar lebih fokus dalam pendekatan STEAM. Kita ketahui semua ya di Indonesia baik guru maupun dosen itu masih terjebak ya, masih terjebak dengan apa yang namanya administratif ya. Kenapa kita harus RPP-nya? RPP-nya itu harus seperti ini. Harus itu sebenarnya adalah model behavioristik ya. Kalau kita sudah mengikuti mazhab konstruktivistik itu tidak boleh menggunakan kata harus. Bolehnya kata boleh. Tidak harus ya. Tapi di Indonesia ini masih standar ya. Jadi kita ini masih sebenarnya walaupun katanya pemerintah menggunakan istilah Kampus Merdeka, tapi kenyataannya ya masih harus menggunakan RPP seperti ini, harus ke sini, harus dan masih harus yang selanjutnya. Kemudian selanjutnya next. Nah, ini contoh implementasi STEAM ya pada alat musik ya. Ini sudut pandang sains, sebuah gitar seumpama ya. Misalnya alat musik yang dipilih adalah gitar ya. Maka guru akan menjelaskan bagaimana alat musik bisa berirama serta menjelaskan kenapa alat musik gitar bisa berbunyi. Sana dulu. Nonton TV dulu. Mohon maaf, Bapak masih di mute. Oke, mohon maaf. Objeknya seumpama gitar ya, bisa kita lihat dari sudut pandang sains ya. Bagaimana gitar ini sebuah alat musik ya, yang alat musik ini sebenarnya bisa mengeluarkan bunyi ya, mulai dari do, re, mi dan seterusnya. Dari sudut pandang teknologi ini bagaimana bentuk-bentuk dari gitar, mulai dari gitar yang klasik sampai gitar yang elektrik ya.
dan fitur-fitur apa saja yang ada di dalam gitar dan seterusnya. Dalam sudut pandang seni, gitar ini enak didengarkan, bisa dinikmati ya. Kemudian bentuk-bentuk gitar juga macam-macam. Dari sudut engineering ya, gitar ini bagaimana cara mendesain sebuah gitar dan mengatur sebuah nada agar bisa pas dan tidak fals. Dari sudut matematika ya, gitar ini guru bisa menjelaskan bagaimana gitar ini dibikin ya, bahannya dari apa, habisnya berapa dan seterusnya. Next. Nah, dampak dari pembelajaran STEM ya, ini bisa kita lihat bersama. Yang pertama, STEM ini membuat siswa lebih termotivasi ya dalam pembelajaran karena siswa bisa learning by doing ya, learning by doing. Jadi belajar sambil bekerja. Jadi di sini tidak hanya teori, jadi pembelajaran STEM dan holistik ini antara teori dengan praktek itu sama-sama penting ya. Kemudian selanjutnya fun ya. Jadi pembelajaran STEM ini bisa menggairahkan ya, menyenangkan seperti Toto Chan tadi ya, karena belajar sesuai dengan keinginannya, maka dia senang ya. Kalau tidak senang dia akan melihat ke arah yang lain ya. Yang selanjutnya siswa akan lebih komunikatif ya, karena di sini ada kolaborasi, ada interaksi, ada sinergi ya, dan di sini juga ada empati. Kemudian selanjutnya guru di dalam pembelajaran holistik ini bukan sebagai sumber belajar, tapi hanya menemani ya. Guru hanya sebagai katalisator, inspirator, mediator ya. Tidak sebagai satu-satunya sumber, tapi hanya sebagai membersamai siswa-siswanya. Kemudian orang tua juga akan lebih senang dengan hasil belajar, sehingga mereka bisa mengapresiasi terhadap guru dan keberhasilan belajarnya. Next. Nah, pembelajaran STEM dan pendidikan holistik ya. Jadi manfaat model pembelajaran STEM bisa diketahui dari kegunaannya, yaitu untuk menjawab tantangan zaman yang akan datang ya, yang serba cepat ya. Karena apabila pembelajaran ini diimplementasikan, siswa kedepannya akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan zaman. Teman-teman tahu dinosaurus kan? Dinosaurus itu makhluk yang sangat besar ya. Pada zamannya dia menguasai bumi. Tapi karena dinosaurus itu tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, maka sekarang dinosaurus tinggal fosilnya saja ya. Beda dengan kecoa ya. Kecoa itu walaupun kecil, kecoa itu makhluk makhluk purba loh. Ya, kecoa itu makhluk purba yang ada di kos-kos kalian itu loh ya. Nah, itu makhluk purba sebenarnya. Tapi kecoa itu bisa beradaptasi dengan lingkungan. Sehingga sampai detik ini masih banyak kecoa ya di lingkungan kita. Selanjutnya, dengan dasar STEM, peserta didik bisa mengejar ilmu atau keterampilan yang nantinya ingin bekerja, ya, ingin yang dicapai atau yang diinginkan. Dengan ilmu dan keterampilan yang mereka raih, maka untuk berkarya, bekerja, atau memproduksi sesuatu akan jauh lebih mudah. Selain itu, untuk memanfaatkan pembelajaran STEM, guru dan lembaga pendidikan akan membantu kemajuan sistem pendidikan di Indonesia. Dengan penerapan pembelajaran STEM, kita akan meninggalkan pembelajaran yang lama ya, yang cenderung menghafal ya, dan kita lagi ke tren tentang HOTS ya, berpikir tingkat tinggi ya, yang berpusat pada pemecahan masalah. Next. Nah, terus kemudian kritik sistem pendidikan kita saat ini. Jadi menurut Center for Education Regulation and Development Analysis, hanya 2,5% ya total guru di Indonesia yang tidak gagap teknologi. Selanjutnya ya lebih dari 2,5 berarti berapa itu? 7,5 ya. Berarti masih banyak guru kita yang gagap teknologi. Kemudian birokrasi dan tugas administratif yang menumpuk sekarang ya. Beratnya kurikulum ya menjadi kendala bagi guru yang berkreasi dalam pembelajaran STEM. Pendidikan kita hanya mencetak para budak kerja. Kalau kemarin Mas Iman Janatul Hairi pas ketika May Day menulis tentang ternyata pertama kali organisasi buruh itu guru loh, Rek. Ya, organisasi buruh pertama kali itu organisasi guru. Guru-guru itu bisa dicek di zaman naskah-naskah manuskrip Belanda ya. Ya, budak kerja sehingga mentalnya kita mental kerja, tapi gagal menciptakan peserta didik yang mampu berinovasi, berkolaborasi dan mencipta sesuatu yang baru ya.
Di saat yang sama pembelajaran STEAM ini menghadirkan strategi untuk bisa berkolaborasi dengan sesama, berpikir kritis, ya, secara komputasional dan kreatif. Selanjutnya, nah, apa urgennya sih pelaksanaan pembelajaran STEAM ini? Ya, mengapa kita harus berbasis STEAM? STEAM mengajak peserta didik untuk mengintegrasikan mata pelajaran dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Terkadang kita belajar tapi tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, kan? Kemudian selanjutnya proses pembelajaran melibatkan 6 keahlian utama bagi siswa yang akan dibutuhkan pada abad 21 ini. Mulai dari kolaborasi, kreatif, berpikir kritis, berpikir secara komputasional, pemahaman budaya, serta mandiri dalam belajar dan berkarir. Pembelajaran STEAM adalah langkah besar dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia nyata yang siap menghadapi persaingan global, ya. Sebab sains, teknologi, engineering, art, and mathematics adalah mata pelajaran yang saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan dulu ketika zaman Yunani, ya, bahasa filsafat itu di dalamnya itu sudah masuk matematika, kimia, ya, kemudian fisika dan seterusnya, ya, yang akhirnya menjadi bagian yang hidup berdiri secara sendiri-sendiri. Namun selama ini keempatnya dipelajari secara terpisah, seolah-olah hanya bisa dipahami secara teori, padahal keempatnya ini bisa dikuasai oleh peserta didik agar mereka bisa memecahkan masalah dalam dunia kerja, masyarakat, dan berbagai aspek kehidupan. Next. Nah, inti dari pembelajaran STEAM ini adalah menjadikan pembelajar lebih kreatif dalam menemukan solusi masalah. Fondasi STEAM sebenarnya terletak pada pembelajaran inquiry, pemikiran kritis dan berbasis proses, ya. Berbasis proses di sinilah berarti proses saat mengajukan pertanyaan, menimbulkan rasa ingin tahu dan mampu menemukan solusi dari suatu masalah. Yang terakhir, STEAM bisa menjadi jawaban dari pembelajaran apa yang pantas untuk bisa menantang zaman dan bergerak maju secara dinamis. Apa yang terkandung dalam STEAM merupakan dasar, ya, untuk bisa terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Ini adalah beberapa poin, ya, yang sebagai pemantik, ya, kita diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Next. Nah, sudah selesai. Demikian, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Abdul Hamid yang telah memberikan pemaparan yang jelas bagi kami. Namun sebelum diskusi mulai, sudah ada tanggapan. Bisa kita lihat di kolom chat, Bapak. Ada dari Bapak Puji. Bapak Puji Rianto menanggapi. Assalamualaikum. Akan saya bacakan atau bagaimana, Pak? Baik. Assalamualaikum, Bapak Dr. Hamid, Pendidikan Nasional dari Sabang sampai Merauke. Semua institusi pendidikan sedang berjuang melawan keluar dari masalah itu. Apakah itu, titik 2, pendidikan formal syarat kalimat pemerintah di tengah semangat humanistik dan konstruktivisme? Pendidikan formal masih sepi dan sunyi dari kalimat-kalimat tanya, rasa ingin tahu dan haus pendidikan peserta didik. Pendidikan non-formal setali 3 uang, senada minimnya pendidikan berbasis warga, hanya melimpah paket-paket program top-down. Begitu melimpahnya sumber belajar sekaligus berada dalam sumber belajar yang tidak membelajarkan. Sudahkah lingkungan digital membelajarkan, ataukah sekedar transmisi dan penguatan relasi kuasa guru-murid? Apakah buku-buku teks sudah membelajarkan sesuai perspektif teknologi pendidikan? Berapa banyak anak yang bahagia di sekolah? Sementara di luar sana, buku-buku teks yang beredar, sumber belajar digital sudah ada indeksnya. Sejauh mana maaf.
Hilma itu Sejauh mana membelajarkan atau tenggelam oleh proyek-proyek pengadaan? Apakah yang terjadi adalah euforia virtual? Mungkin bisa ditanggapi, Bapak. Terima kasih. Ini luar biasa ya. Ini Pak Puji ya. Pak Puji Rianto ya. Pak Puji Rianto ini sebenarnya mungkin adalah orang yang sudah paham ya tentang pendidikan ya. Jadi ini sebenarnya ada pertanyaan yang tidak harus dijawab sebenarnya. Karena sebenarnya beliau adalah sudah tahu jawabannya. Tapi tidak masalah kita diskusikan bersama ya. Jadi dalam pendidikan itu tidak ada benar salah ya. Yang ada itu adalah interpretasi yang berbeda. Itu ya diingat-ingat ya. Dalam pendidikan tidak ada benar salah. Yang ada adalah interpretasi yang berbeda yang semuanya harus kita apresiasi. Ini kalau dijawab satu-satu ini semacam selesai sampai siang ya. Tapi tidak apa-apa. Coba kita ambil kata kuncinya ya. Dari beberapa paparan yang disampaikan oleh Pak Puji ini, yang pertama tentang membahas tentang pendidikan formal ya. Pendidikan formal syarat kalimat perintah ya, di tengah semangat humanistik dan konstruktivisme. Oke, benar sekali. Jadi sekarang katanya sih sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Yang kalau kita runut dalam teori pembelajaran sebenarnya harus sudah menggunakan teori belajar konstruktivistik ya, di mana siswa sebagai pusat pembelajaran, siswa sebagai pusat bukan guru lagi ya. Tapi kenyataannya masih ada kalimat perintah ya, seperti RPP harus gini, RPP harus 1 halaman dan seterusnya ya. Itulah yang pemerintah kita ya, belum ini kebijakan pendidikan, prodi kebijakan pendidikan, mahasiswa prodi kebijakan pendidikan harus ikut mengadvokasi di sana. Jadi bagaimana kebijakannya itu katanya seperti ini, tapi kenyataannya realitanya seperti ini. Itu ibarat seperti orang menempel tulisan dilarang memasang baliho di sini atau memaku di sini di sebuah pohon. Tapi tulisannya itu juga dipaku di sana ya. Ibaratnya seperti itu. Melarang tapi dia malah melakukannya sendiri, kira-kira seperti itu. Yang kedua, pendidikan formal masih sepi dan sunyi dari kalimat-kalimat tanya, rasa ingin tahu dan haus pengetahuan peserta didik. Ini benar sekali. Kenapa? Karena saya sendiri aja, saya dari kecil itu lebih banyak menghafal daripada bertanya. Saya berani bertanya, bahasa saya berani menalar, ya, merenung, ya, kemudian di dalam hati kontemplasi itu ketika sudah mahasiswa. Ketika dulu kecil itu saya didoktrin, saya harus menghafal ini itu semuanya saya hafalkan. Mulai dari Arab ya, Inggris ya, semuanya harus dihafalkan. Dan saya adalah dalam tanda petik ya korban pendidikan behavioristik sebenarnya. Harus menghafalkan. Jadi rasa ingin tahu tidak berani. Kita sudah habis waktunya untuk menghafal. Jadi kita tidak punya waktu untuk bertanya ya. Baru mau tanya sudah disuruh menghafal lagi. Baru mau bertanya disuruh menghafal lagi gitu ya. Jadi saya Pak Hamid ini adalah salah satu dalam tanda petik korban pendidikan konstruktivistik. Jadi berani bertanya ya ketika sudah menjadi dokter atau ketika dulu sudah mahasiswa. Sebelumnya enggak. Selanjutnya, pendidikan non-formal setali 3 uang, senada minimnya pendidikan berbasis warga hanya melimpah paket-paket program top-down. Benar sekali ya. Sebenarnya pendidikan holistik ini adalah pendidikan yang merangkul termasuk pendidikan yang non-formal ya. Homeschooling saat ini sebenarnya adalah salah satu karena sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Cuman metodenya saja yang berbeda. Selanjutnya, begitu melimpahnya sumber belajar sekaligus berada dalam sumber belajar yang tidak membelajarkan. Sudahkah lingkungan digital membelajarkan ataukah sekedar transmisi dan penguatan relasi kuasa guru murid? Nah, benar sekali. Kalau di dalam sekolahan diakui atau tidak, relasi kuasa itu masih ada antara guru dan murid ya. Saya pernah belajar di timur, saya pernah belajar di barat dan memang semuanya itu tidak ada yang salah.
tapi harus saling menguatkan ya, saling mengisi. Kalau memang di barat kenapa konstruktivistik ya sudah bisa karena lingkungan sana sudah mendukung ya. Saya pernah mengikuti salah satu semacam short course ya di salah satu pembelajaran di luar negeri yang di sana memang didesain kita itu haus ilmu, kita itu haus bertanya, kita itu haus mencari ya. Tapi sudah didesain sedemikian rupa, kita menjadi haus. Tapi di Indonesia itu beda, masih belum disiapkan lingkungannya ya, sehingga siswa itu masih pasif ya, bahkan membaca aja masih malas, kecuali membaca status WA dan sosial media. Apakah buku-buku teks sudah membelajarkan? Ya, kalau buku-buku teks itu terutama terus terang ya, saya dulu paling males itu baca buku teks. Buku teks terbitan mana saja penerbit top, saya paling males itu membaca buku teks. Pelarian saya itu membaca novel ya. Ketika saya dulu SMP dan SMA itu pelarian saya itu membaca novel-novel ya. Bahkan pernah membaca buku-buku motivasi ya. Saya menemukan buku seperti Berpikir dan Berjiwa Besar, Dale Carnegie. Kemudian bagaimana memahami orang lain dengan memahami diri sendiri. Itu pelarian-pelarian saya ketika saya bosan dengan buku-buku teks. Saya menemukan buku lagi The Seven Habits ya, karya Stephen Covey, itu menjadi pelarian-pelarian saya dari buku-buku teks. Kenapa ya buku teks itu kok membosankan? Saya juga tidak tahu ya. Kemudian bagaimana sesuai dengan perspektif teknologi pendidikan ya. Teknologi pendidikan ini ada dua ya, yang satu full teknologi atau empty teknologi. Jadi kalau full teknologi ini teknologi sebagai alat ya, kalau empty teknologi ini teknologi sebagai sudah ada konten. Jadi kalau yang jurusan sains kontennya sains, kalau matematik kontennya matematik dan seterusnya. Berapa banyak anak yang bahagia di sekolah? Nah ini kalau ditanya mungkin nggak ada ya yang bahagia di sekolah. Mungkin kayak Toto Chan ya, tidak mendapatkan kebahagiaan di sekolah. Cuman masalahnya tidak ada yang meneliti. Mungkin mahasiswa kebijakan pendidikan perlu membuat semacam angket ya, tapi angketnya perlu divalidasi instrumennya, kemudian disebar bagaimana bahagiakah mereka ketika di sekolah. Kalau saya dulu jurusan tertekan, tidak bahagia ketika sekolah ya. Saya dulu sekolah di lingkungan pesantren ya, pelajaran saya sekitar 30. Jadi selain pelajaran yang kurikulum pendidikan nasional, saya ada kurikulum Kementerian Agama, saya juga ada kurikulum lokal ya, harus menghafalkan mulai dari Al-Qur'an ya, kemudian nahwu, shorof, ya, alfiyah, kemudian sastra, balaghah dan seterusnya ya. Nggak bahagia sebenarnya saya dulu. Nggak tahu kalau kalian ya. Kemudian sementara di luar sana buku-buku teks yang beredar, sumber belajar digital sudah ada indeksnya. Sejauh mana membelajarkan atau tenggelam oleh proyek-proyek pengadaan. Benar sekali. Kalau kita tidak berbenah, lama-lama sekolah dan kampus itu tidak terpakai ya. Benar sekali. Sekarang kalian kalau mengikuti MOOC ya, Massive Online Open Course ya, seperti edx.org miliknya MIT, Harvard, dan kampus-kampus top dunia, Anda males kuliah di Indonesia. Karena dengan mengikuti course di sana, kita sekelas dengan mahasiswa di Harvard, di Oxford, di Stanford, ya, di MIT, itu ada semua kita. Kalau mau yang berbayar juga ada, yang gratis juga ada. Jadi kita harus benar-benar dijaga ya pendidikan kita. Lama-lama kampus sekolahan itu tidak dipakai ya, tidak laku bahasa saya ya, lama-lama. Kalau Prof. Renal Kasali mengatakan era disrupsi, kalau Prof. Degeng, profesor saya mengatakan era kesempramutan ya. Apakah yang terjadi adalah euforia virtual? Ya bisa jadi yang terjadi adalah hanya sebatas euforia virtual. Diakui atau tidak, setelah Indonesia terkena COVID-19, sebenarnya guru-guru maupun dosen itu belum siap dengan pembelajaran daring. Diakui atau tidak ya. Tapi karena keadaan, mau tidak mau, guru atau dosen harus mengikuti, beradaptasi bahasanya ya, dengan yang namanya pembelajaran PJJ ya, istilahnya pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring gitu ya. Nah, sebenarnya kalau diakui itu sebenarnya setahu saya tidak siap. Selanjutnya mungkin demikian ya Pak Puji. Sepertinya ada beberapa teman yang ingin bertanya lagi. Mungkin Pak
Uci ada respon atau respon balik, silakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Hamid. Salam. Terima kasih atas ini ya. Ya, kita sama-sama prihatin ya tentang kondisi itu ya. Saya kira kita perlu sering melakukan diskusi-diskusi kritis seperti ini ya. Ya, apresiasi untuk KP ini sudah memulai hal demikian. Saya kira gitu Pak Dr. Hamid. Salam untuk Pak Andi. Andi. Siap, Pak Uci. Waalaikumsalam. Matur suwun Pak Uci. Yang lain, hanya pemantik saja. Luar biasa pemantiknya. Baik, terima kasih Pak Hamid. Kita lanjut saja karena sudah ada beberapa teman yang ingin bertanya. Untuk Mbak Donda, bisa langsung bertanya dan mengaktifkan mic-nya. Baik, terima kasih sebelumnya. Suara saya sudah terdengarkah? Sudah, Mbak. Oke, sebelumnya minta maaf teman-teman. Saya tuh lagi OTW kemana gitu, dan ini harus di pinggir jalan supaya bisa menyampaikan argumen. Mohon maaf jika ada suara kendaraan dan yang berisik lainnya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Hamid atas pantikan materinya, karena di Hari Pendidikan ini, di tanggal 2 Mei ini, kita bersama-sama mendapatkan pengetahuan bahwa ada loh sebenarnya konsep pendidikan yang sangat baik yang mungkin dapat kita terapkan, yakni pendidikan holistik. Saya cukup menyukai konsep pendidikan ini karena menurut saya pribadi konsep pendidikan holistik itu sangat sesuai dengan esensi pendidikan, yakni mengembangkan minat bakat siswa secara optimal dan mewujudkan manusia yang utuh gitu, yang tadi dimention Pak Hamid sebagai aktualisasi diri dengan metode pembelajaran yang dialektis dan kritis. Namun menurut saya ada hal yang perlu kita kritisi bersama, di mana kenyataan pendidikan dewasa ini, bahkan semasa saya SMA pun, itu tuh masih cenderung terhadap fenomena pendikotomian cabang ilmu gitu. Mungkin teman-teman yang khususnya dari luar Pulau Jawa atau yang mungkin merasa kualitas pendidikan di daerahnya belum terlalu baik itu pernah ngerasa, misal pendikotomian itu maksudnya ketika ada anak-anak SMA yang mirip IPS, itu tuh dianggap lebih nggak keren, lebih pokoknya nggak lebih baik dari teman-teman yang IPA seperti itu. Dan kemudian efeknya di zaman sekarang yang saya amati itu adalah teman-teman lulusan SMA ataupun SMK itu cenderung saat memilih jurusan mau masuk kuliah, itu tuh mencari jurusan-jurusan yang dalam tanda kutip menjual, lebih menjanjikan, dan itu rata-rata ya jurusan yang ke IPA-IPAan gitu, yang berbau IT kah atau keteknikan dan lain-lain. Sementara ya saya rasa fenomena ini kemudian merupakan pengkhianatan terhadap konsep pendidikan holistik itu sendiri gitu. Karena ada beberapa cabang ilmu yang dianggap lebih menguntungkan pada hidup manusia dibandingkan cabang ilmu lain. Maka yang ingin saya tanyakan ke Pak Hamid, bagaimana tanggapan Bapak terhadap pendikotomian cabang ilmu ini gitu Pak, kaitannya dengan pendidikan holistik. Apa yang bisa kita lakukan supaya anggapan-anggapan seperti ini itu bisa dikikis gitulah dari siswa yang sedang bersekolah seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mbak Donda dari mana? Dari daerah mana? Saya kebetulan dari Sumatera Utara, Pak. Waktu SD di Pulau Nias, daerah 3T. Makanya SMA-nya di Bolga, gitu Pak. Oke. Terima kasih Mbak Donda sudah meluangkan waktu bahkan minggir karena dalam perjalanan. Kita diskusi yang menarik saat ini. Jadi benar sekali, pendikotomian ilmu itu juga berlaku buat dosen. Jadi sekarang dosen kalau mau naik guru besar itu harus nulis di sebuah jurnal ya, yang jurnalnya harus terindeks Scopus ya. Dan kita ketahui kalau jurusan sosial humaniora ya itu agak susah ya, karena di dalam Scopus itu lebih mudahnya itu kalau jurusan, kalau bahasa jenengan dikotomikan itu bahasa jurusan sains, teknologi itu lebih mudah ya daripada sosial humaniora ya. Walaupun saya orang sains tapi saya
Saya itu hidup di antara dua, saya main dua kaki ibaratnya ya. Saya sebenarnya di soshum dan di sains dan teknologi. Oke, munculnya komen ini sebenarnya adalah berawal dari orang itu tidak bisa menguasai semua keilmuan sebenarnya. Orang itu tidak bisa menguasai semua keilmuan. Hanya kolaborasi menjadi penting ya. Kita tidak bisa menjadi dalam segala hal. Maka kolaborasi ini menjadi penting. Nah, kemudian di Indonesia muncul namanya jurusan-jurusan itu juga berawal dari selain selain tadi ya tidak bisa menguasai banyak ilmu, juga politik dalam arti tertentu ya. Politik menjadi peran penting ya. Nanti mungkin Mas Iman Zanatul Hairi bisa menambahkan ya. Nanti setelah ini tak suruh bicara ya. Jadi di Indonesia seperti saya dulu di MA madrasah swasta, tapi di madrasah saya itu termasuk madrasah yang tidak kalah dengan yang di SMA Negeri 1 ya. Jadi di tempat saya itu ada jurusan IPA, ada jurusan IPS, ada jurusan bahasa, dan ada jurusan keagamaan. Jurusan IPA ini diakui atau tidak, itu biasanya melanjutkan sesuai dengan ketika kita mau tes SBMPTN ya. Kalau zaman saya dulu namanya kayak semacam UMPTN dulu ya. Kalau sekarang namanya SBMPTN atau apa ya, saya agak lupa. Nah, itu harus ada mirip jurusan ya, jurusan IPA. Kalau jurusannya IPA boleh mengambil jurusan seperti kedokteran ya, teknik dan seterusnya. Itu kan IPS. Nah, UTBK namanya ya. Kemudian jurusan IPS itu hanya diperbolehkan mengambil jurusan sosial humaniora ya, yang berhubungan dengan sosial humaniora. Kemudian ada jurusan bahasa ya, bahasa ini ya biasanya lebih disuruh mengambil jurusan bahasa. Keagamaan itu disuruh mengambil, kalau di tempat saya SMA, kalau jurusan keagamaan biasanya kuliahnya ambilnya di Timur Tengah, karena di tempat saya keagamaannya lebih identik dengan bahasa Arab. Biasanya di Al-Azhar, Kairo, University Mesir, atau di Sudan, Maroko, Yaman, di Arab, dan seterusnya. Nah, kenapa ada perbedaan ini? Ya, pertama adalah semua orang tidak bisa menguasai banyak ilmu. Ya, harus ada spesialisasi keilmuan. Imam Syafi'i mengatakan, saya selalu menang kalau berdiskusi dengan orang yang ahli dalam semuanya, tapi saya selalu kalah jika berdiskusi dengan seorang ahli spesialisasi. Makanya kita harus spesial di bidangnya, ya. Yang kedua, spesial ini penting. Kenapa? Karena orang kalau dalam ilmunya itu bisa mendapatkan banyak keilmuan. Contoh, profesor itu sebenarnya spesial. Profesor di bidang apa? Terkadang kita kan tahu, oh kalau profesor itu bisa tahu semua hal ya. Kalau jurusan profesor IT itu tanya bagaimana cara komputer rusak, cara membenahi itu. Terkadang nggak bisa loh profesor. Jadi di sini spesialisasi itu menjadi penting. Dokter umum kok bayarannya lebih rendah daripada dokter spesialis. Kalau dokter spesialis kan bayarnya mahal ya. Kalau kita konsultasi dengan dokter spesialis itu kan mahal. Jadi spesialisasi di sini adalah sebuah keilmuan sebenarnya. Masalahnya yang salah adalah di Indonesia itu ada semacam bahasa jenengan itu meremehkan ya. Meremehkan, underestimate dengan jurusan-jurusan yang non-sains dan non-teknologi. Biasanya anak soshum dan seterusnya. Itu saya pernah kok merasakan itu. Saya S1 sosial humaniora ya, jurusan sosial humaniora, pendidikan juga. Kemudian S2 berkumpul dengan teman-teman ahli teknologi, ahli teknik. Ya saya diremehkan, tidak apa-apa. Saya tapi diam-diam ketika diremehkan, saya membaca buku lebih banyak ya. Saya belajar lebih keras ya. Tapi akhirnya apa? Ketika finish ya, S2 saya di UNY juga, saya malah lulus lebih cepat, kumlot juga lebih cepat daripada teman-teman saya yang punya basic teknik. Yang S1-nya teknik itu malah sampai sekarang masih ada yang belum lulus loh. Saya sudah lulus dokter loh. Teman saya di UNJ yang punya basic teknik yang sampai sekarang itu masih belum lulus S2 ya, karena tadi dia merasa merasa jumawa ya, merasa hebat karena ini sudah keilmuan saya maka gampang, kecil dan seterusnya. Tapi kenyataannya itu mereka malah ada teman saya yang basicnya teknik sampai detik ini itu belum lulus ya, kuliah S2 di UNY belum lulus sampai sekarang. Saya sudah lulus S3 ya, 1 tahun yang lalu. Jadi itu. Jadi sebenarnya itu adalah cara pandang ya. Ada orang yang punya cara pandang mental yang melihat orang lain itu hina daripada dia yang jurusannya merasa
jurusannya lebih terhormat, ya, merasa jurusannya lebih favorit dan seterusnya. Padahal ya semua jurusan itu penting, ya. Ibarat mobil, ya itu semuanya penting. Baik drivernya, baik setirnya, baik bannya, ya semuanya menjadi penting karena semuanya mempunyai fungsi masing-masing. Mungkin demikian Mbak Denda ya. Baik Pak, terima kasih. Silakan selanjutnya. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya, yaitu ada Bapak Ahmad Fuad. Mungkin disilahkan untuk mengaktifkan mic-nya. Iya, baik. Terima kasih moderator atas waktunya. Terima kasih juga Bapak Hamid yang sudah menyampaikan materinya luar biasa sekali, Pak. Izin tabarukan, Pak. Ini saya ingin bertanya, Pak. Ini simpel saja, Pak. Ini tadi kan Bapak menjelaskan behavioris dan konstruktivis. Nah, kira-kira implementasi seperti apa, Pak, yang konstruktivis di kelas gitu, Pak? Kan karena yang sekarang pembelajarannya daring. Nah, kalau daring kan sebagian besar kan itu pasti gurunya yang jadi pusat pembelajaran, bukan siswanya yang jadi pusatnya, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Fuad. Mas Fuad ini mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Surabaya ya. Matematika ini kalau nggak salah jurusannya dia. Oke, sebelum nanti ke penanya selanjutnya, tadi saya menjawab dulu ya, walaupun daring tidak harus guru menjadi pusat pembelajaran. Bisa dipakai model interaktif seperti sekarang ini ya. Cuman memang harus pinter-pinternya seorang guru ya. Apalagi kalau yang itunya siswanya itu pendidikan dasar ya, itu memang membutuhkan effort yang lebih. Tapi bisa kok Mas Fuad ketika kita daring tapi kita juga pembelajaran konstruktivistik. Oke, saya akan membacakan sebuah poin-poin penting perbedaan konstruktivistik dengan behavioristik. Nanti saya share ya. Tadi panitia juga sudah saya share. Yang pertama tentang pandangannya dulu ya. Pandangan behavioristik versus konstruktivistik ya. Tentang penataan lingkungan belajar dan pembelajaran. Yang pertama, kalau behavioristik itu keteraturan, kepastian, ketertiban, ya. Tapi kalau konstruktivistik itu ketidakteraturan, ketidakpastian, dan kesemrawutan. Ya, ini lingkungan dulu yang saya bahas. Yang kedua, si belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan lebih dulu secara ketat. Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial. Dikaitkan dengan penegakan disiplin. Kalau zaman SMA dulu ada poin ya, kalau melanggar ini ada poin ini itu dan seterusnya. Tapi kan kalau konstruktivistik itu tentang si belajar harus bebas. Kebebasan menjadi unsur yang esensial dalam lingkungan belajar. Selanjutnya dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum dan keberhasilan atau kemampuan dikategorikan seperti bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Tapi dalam konstruktivistik tidak demikian. Kegagalan atau keberhasilan, kemampuan atau ketidakmampuan dilihat sebagai interpretasi berbeda, interpretasi yang berbeda yang sama-sama perlu diapresiasi. Kalau kita pernah membaca buku tentang multiple intelligence ya, ternyata orang kan punya kecerdasan masing-masing ya. Si A lebih pintar dalam bidang bahasa, si B lebih pintar di bidang matematik dan seterusnya. Kemudian ketaatan pada peraturan dipandang sebagai bentuk keberhasilan belajar. Si belajar adalah objek yang harus berperilaku sesuai dengan aturan. Ini kalau behavioristik. Tapi kalau konstruktivistik, kebebasan dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Si belajar adalah subjek yang harus mampu menggunakan kebebasan untuk melakukan pengaturan diri dalam belajar. Yang selanjutnya, behavioristik, kontrol belajar dipegang oleh sistem yang berada di luar dari si belajar, sedangkan kalau konstruktivistik, kontrol belajar dipegang oleh si belajar itu sendiri. Ini prinsip dari lingkungannya ya. Kemudian selanjutnya tujuan belajarnya juga berbeda. Kalau behavioristik tujuan belajarnya ditekankan pada
penambahan pengetahuan. Kalau konstruktivistik ditekankan tujuan pembelajarannya ditekankan pada belajar bagaimana belajar, ya, belajar bagaimana belajar. Untuk strateginya sekalian ya, kalau behavioristik itu penyajian isi menekankan pada keterampilan yang terisolasi dan akumulasi fakta mengikuti urutan dari bagian ke keseluruhan. Kalau konstruktivistik penyajian isi menekankan pada penggunaan pengetahuan secara bermakna mengikuti urutan dari keseluruhan baru ke bagian, ya, kebalikannya. Kemudian behavioristik dalam pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat, ya, harus. Tapi kalau konstruktivistik tidak demikian, ya. Kalau konstruktivistik itu pembelajaran lebih banyak diarahkan untuk meladeni pertanyaan-pertanyaan atau pandangan-pandangan dari si belajar itu sendiri. Kemudian kalau behavioristik lagi, aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku teks dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi teks tersebut. Jadi sudah ada teksnya, kemudian terus diungkapkan lagi teksnya. Tapi kalau konstruktivistik, aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada data primer dan bahan manipulatif dengan penekanan pada keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya, pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil, kalau behavioristik, tapi kalau konstruktivistik, pembelajaran menekankan pada proses. Itu strategi pembelajarannya. Yang terakhir, evaluasinya. Sekalian ya, saya bacakan. Kalau behavioristik, evaluasi menekankan pada respon pasif, keterampilan secara terpisah, dan biasanya menggunakan paper atau pensil test. Sedangkan konstruktivistik, evaluasi menekankan pada penyusunan makna secara aktif yang melibatkan keterampilan terintegrasi dengan menggunakan masalah dalam konteks yang nyata. Selanjutnya, evaluasi menurut behavioristik, evaluasi yang menuntut satu jawaban benar. Jawaban benar menunjukkan bahwa si belajar telah menyelesaikan tugas belajarnya. Tapi konstruktivistik, evaluasi yang menggali munculnya berpikir divergen, ya, pemecahan ganda, bukan hanya satu jawaban yang benar. Kemudian selanjutnya evaluasi kalau behavioristik dipandang sebagai bagian terpisah dari kegiatan pembelajaran dan biasanya dilakukan setelah selesai kegiatan belajar dengan penekanan pada evaluasi individual, tapi konstruktivistik evaluasi merupakan bagian utuh dari belajar dengan cara memberikan tugas-tugas yang menuntut aktivitas belajar yang bermakna, serta menerapkan apa yang dipelajari dalam konteks nyata. Evaluasi menekankan pada keterampilan proses dalam kelompok. Itu Mas Fuad, prinsip perbedaan dari behavioristik dan konstruktivistik. Walaupun pembelajaran jarak jauh juga bisa sebenarnya. Tinggal bagaimana si guru, pendidik, dosen itu bisa mempunyai effort lebih dan bagaimana dia bisa meramu pembelajaran ini menjadi lebih interaktif itu. Demikian ya Mas Fuad. Baik Pak Hamid, terima kasih pencerahannya. Ya, sama-sama. Silakan. Terima kasih Bapak Hamid. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya, nggih. Selanjutnya ada Bapak Ahmad Faris yang ingin bertanya. Dipersilahkan untuk mengaktifkan mic-nya. Silakan. Ya, terima kasih. Apakah suara saya kedengar jelas ya? Halo? Apakah suara saya kedengar jelas? Terdengar jelas. Silakan. Oh iya. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini untuk Pak Dr. Abdullah Hamid, saya ingin menanyakan beberapa poin tentang materi yang sudah dijelaskan tadi. Sebelumnya, di Indonesia sendiri kan sebenarnya sudah mempunyai pendekatan pembelajaran yang Ki Hajar Dewantara kenalkan, yaitu ada sistem pendidikan Among. Dan itu kurang tersentuh oleh pendidikan nasional kita. Padahal dulu waktu kalau tidak salah di pendidikan di pesantren juga menggunakan pendekatan itu tadi. Tapi di sini kita pembahasannya lebih ke pendidikan barat, yaitu ada pendekatan pembelajaran STEAM.
Berarti ini sudah ada dua hal yang berbeda. Kita sendiri melupakan pendidikan asli Nusantara, tetapi kita lebih mencoba untuk berkiblat ke pendidikan Barat. Tapi tidak apa-apa, ini untuk suatu hal yang sangat bagus sekali dan saya mencoba ingin mempertanyakan tentang ini. Bagaimana kita sebagai praktisi pendidikan agar bisa menerapkan pendekatan STEM itu tadi. Sedangkan kita ketahui kurikulum 13 itu belum bisa beradaptasi dengan pendekatan STEM. Karena yang dijelaskan oleh Dr. Hamid bahwa pendekatan STEM semua mata pelajaran terintegrasi dengan pendekatan itu tadi. Sedangkan pendekatan STEM berproses pada project based learning atau pembelajaran berbasis project. Nah, itu bagaimana pendekatan STEM agar bisa menyesuaikan dengan kurikulum 13. Oke, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Ahmad Faris Saputra. Benar sekali. Jadi ini teman-teman kebijakan pendidikan, prodi kebijakan pendidikan sebenarnya adalah berdiskusi tentang apa yang akan terjadi gitu ya. Tapi memang kita diakui dalam kenyataan di lapangan kurikulum 2013 ini memang belum mampu ya mengadaptasi dengan metode STEM ini. Tapi kalau memang dicoba, menurut saya guru atau kita sebagai seorang akademisi tidak ada salahnya ya. Kita bisa menggunakan penelitian semacam kuasi eksperimen ya, kuasi eksperimen. Jadi nanti mungkin Mas Faris ya, Mas Faris bisa mencoba ketika menjadi seorang guru atau dosen itu menyiapkan satu kelas ya, yang kelasnya itu desain pembelajarannya apa adanya, yang kelas lain atau kelas kontrol namanya, yang kelas eksperimen kita kasih STEM. Nah, mungkin ini menjadi salah satu next project ya, bisa dicoba mungkin Mas Faris bagaimana hasilnya ya, bagaimana hasilnya ketika pendidikan atau pembelajaran dengan keilmuan yang terpisah-pisah dengan pembelajaran yang bisa saling terintegrasi. Itu memang perlu diteliti ya, karena di Indonesia kebetulan diskusi kita ini tentang masa depan ya, masa depan. Sehingga ini masih membutuhkan effort, masih membutuhkan banyak penelitian, research and development terkait tentang ini. Makanya sebenarnya kita ini kan benar sekali, kenapa kita harus berdiskusi tentang pendidikan Barat ya? Kita kan punya pendidikan yang luhur. Tapi jangan lupa, Ki Hajar Dewantara itu alumni mana? Ki Hajar Dewantara juga alumni Barat ya, diakui atau tidak ya. Walaupun beliau juga orang kita ya, orang Indonesia, tapi diakui atau tidak, beliau juga lulusan dari Barat. Jadi sedikit banyak, yakin Pak Hamid, beliau juga terinspirasi ya oleh pendidikan yang ada di sana. Tapi tidak melupakan pendidikan nilai-nilai pendidikan yang dia punya di Indonesia ya. Bagaimana tentang pendidikan Among yang sudah diceritakan Pak Faris tadi. Nah, terus bagaimana Pak cara penerapannya? Ya harus kita mulai dari kita sendiri. Mari kita mengadakan semacam riset ya, research and development terkait dengan pembelajaran STEM di bidang kita masing-masing ya. Kalau yang kita punya background keilmuan apa, ayo kita praktekkan di kampus maupun di sekolah. Nah, nanti itu akan menjadikan sebuah penelitian baru ya. Ketika sudah mengikuti tahapan-tahapan penelitian, maka kita akan ya Pak, sama-sama Pak Pujrianto, terima kasih. Kita akan mendapatkan ilmu baru ya, karena ini memang sesuatu yang baru dan orang akan menurut ilmu psikologi, orang tidak akan suka dengan semua hal yang baru. Orang tidak akan nyaman dengan hal-hal baru. Bahkan terkadang benci tentang hal-hal yang baru. Maka karena ini yang mengadakan diskusi adalah prodi kebijakan pendidikan, maka kita harus tahu dulu kenapa ini harus diterapkan. Filosofinya bagaimana? Penerapannya di Indonesia bagaimana? Apakah sudah sesuai? Apakah sudah relevan dengan kultur budaya Indonesia? Bagaimana dengan kelemahannya, kelebihannya? Makanya ini kita harus
diskusi secara mendalam sebagai bahan bakar ketika nanti mau menerapkan kebijakan pendidikan. Ini sudah paham petanya seperti apa dan arahnya mau kemana itu sudah paham. Sehingga kita bisa, kalau memang mandorotnya lebih banyak, kita bisa mengantisipasi. Wah, ternyata STEM ini tidak sesuai dengan karakter budaya Indonesia. Seumpama. Tapi kalau memang sesuai dan boleh, tidak masalah. Ternyata STEM juga bisa punya kontribusi yang baik untuk pendidikan di Indonesia. Jadi makanya itu mari kita meneliti bersama, karena ini termasuk baru ya, adaptasi kan ibaratnya dari Amerika ya, diadaptasi ke kita. Nanti Mas Iman setelah ini kayaknya mau bertanya atau mau menanggapi ya, karena beliau itu ilmunya sebenarnya lebih banyak daripada saya. Mungkin demikian Mas Faris ya, jadi ini memang tantangan buat kita, tapi tidak ada yang tidak mungkin ya dalam pendidikan. Kita bisa mengadakan penelitian yang ke sana bagaimana STEM kita aplikasikan, adaptasikan dengan kurikulum yang sudah ada, kurikulum 2013 ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamid. Mungkin kita langsung saja ke penanya terakhir, yaitu yang sudah disebut-sebut dari tadi ya Pak, yaitu Bapak Imam Zanatul Hairi. Silahkan untuk mengaktifkan mic-nya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya nggak bisa buka kamera ini ya, Pak Dokter. Saya Imam Zanatul Hairi, saya guru. Jadi kalau tadi yang dijelaskan oleh Pak Dokter itu adalah teorinya, nanti kita nih yang praktek di lapangannya nih ngebahas evaluasi strategi. Yang kebingungan di lapangannya kita ya. Pertanyaannya dulu ya, tadi saya ditawarin suruh jawab lagi, waduh. Saya juga punya pertanyaan nih. Saya lebih tertarik tadi mendengar pengalaman Pak Dokter ketika di jenjang pendidikan ya. Ini meneruskan juga sebetulnya pertanyaan yang sebelumnya Mas Haris tadi. Kalau saya lebih spesifik sebetulnya, saya itu baru beberapa tahun belakangan itu membaca karya-karya tulisan asli Ki Hajar gitu ya. Saya punya pertanyaan sebetulnya kalau untuk diri saya sendiri sudah terjawab. Saya baru baca bukunya Ki Hajar gitu. Tapi mungkin Pak Dr. Hamid bisa menjelaskan pengalaman pribadinya. Siapa sih orang ataupun dosen yang pertama kali merekomendasikan untuk membaca karyanya Ki Hajar gitu? Karena saya meyakini kayaknya kita di kampus LPTK ya, di Indonesia kan ada 20 LPTK ya. Kira-kira siapa sih yang mewajibkan? Saya sendiri nggak mewajibkan. Belajar evaluasi pembelajaran ya evaluasi, belajar strategi ya strategi, apalagi masalah pemikiran gitu. Nah mungkin itu pertanyaannya. Soal tadi ya saya nggak tahu ini suruh bantu jawab yang mana ya. Soal tadi STEM ya, saya juga punya pengalaman memang mengajar di 3 sekolah yang berbeda. Pertama, saya pernah mengajar di SMA Design Thinking di Hello Motion High School. Saya juga mengajar di pondok pesantren. Ketiga, saya juga mengajar di SMA Al-Azhar. Jadi ada tiga model yang berbeda gitu. Dan saya pernah menjalankan itu yang integrasi ya Pak Hamid. Tapi ini integrasinya nggak hanya STEM aja sih. Melibatkan juga ilmu sosial, antropologi dan lain sebagainya. Saya kira ini kekhawatiran sekolah ini adalah mereka nggak bisa ngatur waktunya. Kira-kira kalau diintegrasikan ini jamnya gimana nih gitu. Terus yang kedua juga mohon maaf ya, ini saya juga guru tapi saya jelasin ya. Para guru juga ketakutan hilang jam. Kalau terjadi integrasi itu kan artinya jam belajarnya berkurang nih. Takutnya ada yang merasa pendapatannya berkurang gitu. Nah, itu hal-hal teknis yang saya kira perlu diselesaikan. Tapi STEM saya pribadi mendukung itu loh. Kalau implementasinya memang berbasiskan pemecahan masalah ya Prof. Hamid ya. Jadi saya kira itu saja. Saya ingin mendengar lagi kira-kira soal pengalaman Prof. Hamid tentang bagaimana ketemu Ki Hajar itu gimana. Karena saya menambahkan juga soal barat tadi ya. Ki Hajar itu ya barat banget gitu kan. Dia mengatakan tentang Montessori, dia juga menjelaskan Sigmund Freud. Semuanya teori-teori barat sebetulnya. Sepulang dia dari Belanda kan. Dia dibuang ke Belanda dan di Belanda ini dia belajar banyak teori psikologi dan pendidikan sedikitnya gitu. Jadi memang kita juga produk barat gitu. Cuman kan begini ya, saya khawatirnya tuh begini, kalau kita sekarang gembar-gembor pembelajaran Montessori hari ini, ternyata juga pernah dibahas Ki Hajar gitu. Nah, alangkah baiknya kita kenapa nggak ngupas, biar sanadnya pas itu kan kita ke Ki Hajar dulu baru ke Montessori gitu.
Nah, yang terjadi hari ini kan enggak ya. Yang terjadi hari ini kan kebijakan pemerintah mengklaim sebagai kebijakannya Ki Hajar, padahal tempelan gitu. Maksud saya itu, jangan-jangan memang gara-gara di LPTK ini tidak diwajibkan baca bukunya Ki Hajar gitu. Dan juga kebetulan, entah kebetulannya, hampir semua tokoh pendidikan ini mendirikan sekolah swasta gitu ya. Mungkin sekalian saya tanya ke Pak Dokter ini, kenapa gitu ya Buya Hamka mendirikan Al-Azhar, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga mendirikan pondok pesantren, dan Ki Hajar sendiri Menteri Pendidikan gitu, itu mendirikan taman siswa. Apa mereka ini nggak mau ya bikin apa jadi kepala sekolah negeri atau kepala dinas? Tapi itu pertanyaan intermezzo aja. Itu saja kepada Pak Dokter. Terima kasih dan juga kepada panitia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iman Jannatul Hairi. Nanti jangan pergi-pergi ya. Nanti banyak teman-teman yang butuh masukan dari jenengan dan ilmu dari jenengan. Teman-teman, Mas Iman Jannatul Hairi ini salah satu guru berprestasi ya. Beliau sudah pernah mempresentasikan banyak penelitian-penelitiannya sampai ke luar negeri, sampai kalau nggak salah ke Korea ya. Yang kalian kan suka film drama Korea kan? Nah, Pak Iman itu sudah dari sana ya. Kalau saya Korea belum, tapi Jepang sudah ya. Tapi oke, terima kasih. Jadi kebetulan berbicara tentang Ki Hajar ya. Ini saya lagi pegang bukunya Ki Hajar ya. Saya kalau bukunya Ki Hajar agak lengkap ya. Kenapa? Karena saya di UNY ya, UNY. Kalian semua kan anak UNY, tapi saya nggak yakin kalian punya buku Ki Hajar. Kalau Pak Hamid itu lengkap buku Ki Hajarnya. Baik di Surabaya ya, rumah Surabaya maupun di rumah. Ini aku lagi di rumah Jawa Tengah, lagi di Jepara ya, di tempat RA Kartini ini, atau di rumah Pati. Ya, rumah saya banyak. Buku Ki Hajar ini penting. Kalau ditanya siapa yang mengajak membaca tentang buku Ki Hajar ya, pertanyaan yang menarik tapi ya menggelitik ya. Kalau saya dulu kok, seingat saya itu kalau yang mengajak itu kok nggak ada ya. Cuman saya itu penasaran ya. Hari Pendidikan Nasional sekarang ini kan sebenarnya diperingati karena tidak lepas dari yang namanya Ki Hajar Dewantara kan. Yang hari ini hari lahirnya Ki Hajar Dewantara kan. Ya. Jadi kalau pada waktu itu saya itu ya penasaran kenapa Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Maka saya pada waktu itu melacak ya. Kalau teman-teman di Jogja saya yakin paham shopping ya. Paham shopping semua kan kalian, baik buku palsu maupun buku bajakan ada semua. Saya ketika di Jogja itu setiap minggu pasti beli buku baru ya, karena komunitas saya itu para penggila buku, para pecinta ilmu. Setiap hari Rabu kita ada pokoknya forum diskusi namanya Wednesday Forum. Buku yang saya pakai, yang saya pegang ini judulnya Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, Pendidikan Juz 1 ya. Ini ada beberapa juz. Ini yang diterbitkan oleh Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa ya. Seperti tadi. Jadi tahun 2011, 2012 saya kuliah di UNY S2. Jadi Mas Iman ketika itu di Universitas Gadjah Mada itu punya namanya Pusat Studi Pancasila kalau nggak salah. Pusat Studi Pancasila itu pernah mengadakan semacam Kongres Pendidikan Nasional lah. Di sana itu menarik. Jadi pendidikan itu dibedah semua, mulai dari pendidikan yang berbasis taman siswa, kemudian pendidikan yang berbasis Muhammadiyah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian termasuk pendidikan pesantren yang diinisiasi Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian termasuk pendidikan Katolik, kemudian pendidikan Barat itu diseminarkan di sana. Saya masih ingat 2 tahun berturut-turut saya menjadi salah satu pembicara dalam konferensi tersebut. Karena saya basic pesantren, maka saya pada waktu itu mempresentasikan tentang bagaimana nilai-nilai pendidikan di pesantren. Jadi sangat menarik. Jadi saya setuju dengan usul Mas Iman ketika kita mau belajar tentang teori-teori barat, baik pendidikan maupun psikologi, kita harus melalui guru. Ya, sanad lah. Bahasa kalau di pesantren harus sanad, keilmuannya harus jelas ya. Kalau saya jelas ya, karena saya alumni UNJ ya, dan guru-guru di UNJ juga ngajar di taman siswa, jadi sanadnya ke Ki Hajar Dewantara mutasil ya, bersambung ya. Di sini memang di dalam bab 1 ini dijelaskan mulai dari pendidikan nasional ya, ini tentang
trisentra pendidikan ya. Kita semua tahu bagaimana pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di masyarakat, tentang teori-teori yang tadi di-mention oleh Mas Iman, tentang teori-teori mulai dari konvergensi ya, teori-teori yang penggabungan teori-teori yang sudah kita pelajari ya di kampus. Kemudian di sini juga berhubungan tentang di sini diceritakan tentang politik pendidikan juga, mulai dari protes PGHB dan hancurnya sistem kolonial, bertumbuhnya perguruan nasional di atas kubur World Colonial School System, nomenklatur dalam pendidikan kebangsaan, permusyawaratan perguruan Indonesia, mobilisasi intelektual biasanya gini ya nasional untuk mengadakan wajib belajar, kritik dari seorang profesor, hubungan internasional, taman media, banyak sekali lengkap ini hubungan kita dengan Rabin dan Tagore, hubungan perguruan kita dengan luar negeri, pengajaran di Jawa, pembahasan buta huruf, dan seterusnya. Ada bab tentang pendidikan kanak-kanak, ada bab tentang pendidikan kesenian sendiri, ada pendidikan keluarga sendiri, ilmu jiwa di sini juga diterangkan ya. Ya, kemudian ilmu adab. Nah, kalau kita di pesantren itu namanya akhlak ya. Akhlak ya. Di sini itu ada ilmu adab, ada bahasa. Ini dalam bab 1 ya. Dalam bab 1 ini lengkap. Di bab 2 juga dilanjutkan. Jadi saya setuju dengan Mas Iman tadi ketika kita mau belajar tentang pendidikan, walaupun kita ya diakui atau tidak pendidikan kita masih dipengaruhi ya, belum mempengaruhi, beda dengan zaman dulu, maka kita harus melalui sanad yang jelas ya. Makanya teman-teman yang hadir pada kesempatan pagi hari ini tidak salahnya kita membaca buku-buku karya Ki Hajar Dewantara. Mungkin panitia nanti ngasih door prize ya, yang bertanya dikasih buku atau bagaimana. Demikian Mas Iman, jawaban dari saya. Baik, tidak terasa rangkaian acara diskusi hari ini sudah selesai. Akan saya bacakan kesimpulan dari diskusi hari ini. Pendidikan STEM merupakan pendekatan pembelajaran interdisiplin yang memadukan pengetahuan atau sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Merupakan pembelajaran kooperatif sebagai bagian pembelajaran konstruktivisme di mana peserta didik membangun pengetahuannya sendiri dengan konsep pemberian pernyataan esensial, penyusun rencana proyek, penyusunan jadwal, monitoring proyek, penilaian hasil, dan evaluasi. Untuk mengimplementasikan pembelajaran STEM, seluruh komponen pendidikan perlu melakukan elaborasi, mulai dari sekolah, guru, dan siswa. Pembelajaran STEM digunakan untuk menjawab tantangan zaman yang serba cepat. STEM mengajak peserta didik untuk mengintegrasikan mata pelajaran dan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini menjadi langkah yang besar untuk mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi dunia nyata dan persaingan global. Selamat
Dipersilahkan untuk seksi media untuk mengambil dokumentasi. Oke, silahkan on cam bagi yang mau on cam. On cam. Oke. Yuk, laki-laki yang mau on cam, silahkan. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, untuk peserta yang mungkin saja masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi nomor di pamflet kami ya. Demikianlah kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih Bapak Abdullah Hamid sudah bisa. Selamat Hari Pendidikan Nasional dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdullah. Terima kasih Pak Abdullah. Sama-sama ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih Bapak, sehat selalu.